Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online. Pada pagi hari ini bersama Kak Dedi. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kita. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini dengan tema perumpamaan tentang seorang penabur. Siapa sih penabur itu adik-adik? Ada yang tahu tidak? Penabur itu adalah seseorang yang menaburkan benih supaya benih itu bertumbuh dan berbuah dan bisa kita nikmati. Ayo adik-adik, siapkan hatimu, telingamu, kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Ayo adik-adik, kita buka di dalam kitab Matius 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23 ya adik-adik. Perumpamaan tentang seorang penabur. Kita mau belajar bersama-sama semuanya. Simak baik-baik ya. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah banyak orang berbondong-bondong adik-adik. Lalu orang-orang itu mengerumuni Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus naik ke perahu dan Tuhan Yesus duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pinggir pantai. Kenapa mereka berdiri? Karena mereka mau mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Lalu Tuhan Yesus mengucapkan banyak hal dan dia mengajarkan pada orang-orang di sekitar itu tentang perumpamaan seorang penabur. Pada waktu penabur datang, dia menaburkan benih. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan adik-adik. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis. Lalu yang kedua, sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya adik-adik. Lalu benih itu pun segera bertumbuh. Tetapi sesudah matahari terbit, pohon itu layu. Pohon itu jadi kering adik-adik. Karena apa? Karena tidak berakar dengan kuat. Kemudian benih yang ketiga, sebagian jatuh di tengah semak duri adik-adik. Lalu pohon itu semakin besar. Tetapi semak duri itu juga semakin besar dan menghimpit benih yang bertumbuh tadi. Kemudian pohon itu menjadi mati. Dan yang terakhir, di mana benih itu? Sebagian benih yang terakhir itu jatuh di tanah yang baik adik-adik. Lalu benih itu berbuah bagus sekali, lebat. Ada yang sampai 100 kali lipat. Ada yang bertumbuh sampai 60 kali lipat adik-adik. Ada juga yang bertumbuh 30 kali lipat. Nah, perhatikan di sini adik-adik. Kita mau belajar bersama-sama. Apa sih maksud dari benih yang jatuh di 4 tempat ini? Kita mau belajar bersama-sama ya. Yang pertama, kita mau belajar benih yang jatuh di pinggir jalan tadi. Kita melihat di pinggir jalan banyak sekali burung-burung adik-adik. Dan benih yang jatuh tadi dimakan burung-burung ya. Langsung habis. Artinya apa sih adik-adik? Yaitu setiap orang yang mendengar firman Tuhan, dia mendengar, tetapi hanya lewat saja, tidak mengerti. Nah, datanglah si jahat dan merampas benih firman yang ditaburkan dalam hati orang itu. Sehingga benih itu hilang, tidak bertumbuh. Contohnya ketika adik-adik datang sekolah minggu, kemudian adik-adik tidak sungguh-sungguh ketika mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ramai sendiri. Adik-adik ketika mendengar firman Tuhan, mainan HP, mainan sama teman yang lain. Nah, di situ iblis datang, firman itu diambil sehingga firman itu tidak bertumbuh. Yang kedua adik-adik, benih itu jatuh di tanah yang berbatu adik-adik. Tetapi
benih itu tidak bertumbuh dengan bagus, nggak berakar, cuma sebentar saja. Dan benih itu yang bertumbuh kemudian mati karena terhimpit batu itu. Artinya apa? Ketika adik-adik mendengarkan firman, senang sekali dapat firman Tuhan. Tetapi ketika datang penindasan, penganiayaan, kecemasan, adik-adik khawatir, nggak suka cita, marah, benci. Nah, firman itu nggak bertumbuh dan orang itu bisa meninggalkan Tuhan. Adik-adik, itu benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Kemudian yang ketiga, benih itu jatuh di tengah semak berduri. Adik-adik, apa sih artinya? Ketika benih itu bertumbuh, semak itu juga bertumbuh bersama-sama. Adik-adik, bertumbuh besar dan menghimpit benih tadi yang sudah mulai bertumbuh. Artinya yaitu ketika orang-orang banyak sekali dikhawatirkan dengan keadaan dunia, tentang apa yang akan mereka makan, dan apa yang akan mereka pakai, bagaimana adik-adik harus tahu tentang masa depan, khawatir, takut, sehingga firman itu terhimpit dan tidak berbuah. Adik-adik, nah di situ benih yang jatuh di tengah semak duri. Dan yang terakhir kita lihat, benih tadi jatuh di tanah yang baik. Adik-adik, apa sih artinya? Yaitu benih yang jatuh di dalam diri seseorang yang hatinya sudah siap, hatinya terbuka buat Tuhan, sungguh-sungguh mendengar firman itu. Dan orang itu mengerti, anak-anak mengerti firman itu, sehingga firman itu bisa berbuah, bertumbuh sampai 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat tadi adik-adik. Ada juga yang 30 kali lipat. Firman itu bertumbuh karena apa? Hati kita siap. Dan firman itu berbuah lebat. Ayo adik-adik, kira-kira kalau kalian mendengarkan firman Tuhan, benih itu jatuh di tempat yang keberapa? 1, 2, 3, atau 4? Jatuh di pinggir jalan dimakan burung, diambil iblis, atau jatuh di tanah berbatu? Sebentar lalu firman itu lupa, hilang. Yang ketiga, firman itu di semak belukar, sempat bertumbuh, tetapi cuma sebentar, nggak kuat. Lalu firman itu juga hilang. Kak Dede berharap adik-adik ketika menerima firman Tuhan itu seperti tanah yang baik ya, sehingga firman itu bertumbuh lebat dalam hidupmu. Nah, ayo adik-adik, kita mau belajar sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Adik-adik terus ya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, meskipun kita sedang belajar secara online, kita ibadahnya di rumah. Adik-adik tetap nikmatin ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Dengarkan baik-baik buka Alkitabmu. Kalau ada adik-adik yang belum mengerti, boleh tanya kepada papa mamanya, tanya kepada bapak ibunya ya. Oke, itu firman yang bisa Kak Dede sampaikan. Biarlah firman yang Kak Dede sampaikan bertumbuh dan berbuah seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Adik-adik tetap jaga kesehatan. Jumpa lagi di ibadah online minggu depan. Adik boleh ajak teman-temanmu yang lain ya. Sungguh-sungguh semangat juga dalam memuji Tuhan meskipun ibadah online. Oke, Tuhan Yesus berkati. Adik akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar Tuhan, biarlah firman yang ditaburkan melalui ibadah online sekolah minggu seperti tanah yang baik. Firman itu dapat kami terima, kami mendengar, kami memahami, kami mengerti dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan kami melakukan firman-Mu sehingga firman itu bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga orang lain, teman kami, orang tua kami, saudara-saudara kami melihat hidup kami yang bertumbuh.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Tuhan memberkati kami. Tuhan berkati sekolah kami, memberkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, setelah kita belajar firman Tuhan, kita mau aktivitas ya. Kita mau menggambar bersama-sama di rumah adik-adik. Setelah adik-adik menggambar selesai, nanti adik-adik bisa foto bersama gambar itu ya. Kemudian minta bapak ibu, mama papa buat kirim foto adik-adik bersama hasil karya adik-adik ya. Oke ya. Siap ya. Gambar yang sungguh-sungguh warna yang bagus. Oke. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom.